Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fatmawati SPD. Saya mengajar di SD Negeri 1 Jatiluhur, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 2025 di kelas 4 dengan materi sifat-sifat Rasul. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semuanya? Berangkat apa tidak? Berangkat? Semua, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan pembiasaan membaca surat Al-Fatihah dan surat At-Tin bersama. Kita awali dengan membaca ta'awudz bersama. Wahid, isnan, salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan pembiasaan hari ini kita mendapatkan pahala dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk semangat. Semangat. Oke, semangat ya hari ini? Ya. Siap untuk belajar dengan Bu Guru? Ya. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian punya seorang idola? Punya. Punya. Seorang penyanyi? Bukan. Seorang pemain sepak bola? Ya. Iya. Siapa tokoh kalian? Nabi Muhammad. Wah, hebat ya. Tepuk tangan coba. Ya. Pasti ya, kalian punya tokoh idola yang luar biasa. Nah, tokoh idola kalian itu menjadi contoh untuk kalian, iya enggak? Iya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Setelah nanti kita belajar tentang sifat-sifat Rasul ini, diharapkan anak-anak itu yang pertama bisa menyebutkan dan menjelaskan 4 sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Itu yang pertama. Selanjutnya, anak-anak, tadi jika kalian bisa meneladani sifat-sifat Rasul, ya, yang meneladani sifat-sifat Rasul, insya Allah ya, kalian akan menjadi seseorang atau pribadi yang lebih baik. Akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga apa? Dapat dipercaya oleh siapa saja, oleh orang lain. Selanjutnya, anak-anak, tahukah kalian dengan sifat-sifat terpuji? Tahu? Tahu apa tidak? Tahu?
Tahu? Yang keras coba jawabnya. Tahu apa tidak? Tahu. Nah, kan kalau keras jadi lebih semangat. Sifat-sifat yang baik. Ya, sifat-sifat terpuji adalah sifat-sifat yang baik. Contohnya apa saja sifat terpuji? Menolong, saling membantu, Mila. Dapat dipercaya, apalagi menghargai, menjaga amanah. Ya, itu semua adalah contoh dari sifat-sifat terpuji. Nah, sekarang sifat seperti apa yang dimiliki oleh para rasul sampai Allah memilih mereka menjadi utusannya? Jujur, betul. Apalagi? Baik, dapat dipercaya. Betul sekali, ya. Jadi Allah memilih para rasul menjadi utusannya karena mereka memiliki perilaku, sikap, dan sifat yang baik. Seperti selalu menjaga amanah, betul, selalu berkata yang baik, yang benar, yang jujur, ya. Itu pandai, cerdas. Makanya kita harus mencontoh perilaku-perilaku baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, lanjut. Sifat-sifat wajib rasul, ya. Sifat-sifat wajib rasul itu di sini tadi sifat-sifat rasul ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Yang pertama, sifat wajib rasul. Ada yang sudah tahu sifat wajib rasul? Ada yang masih ingat? Sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh rasul, ya. Jadi rasul memiliki 4 sifat wajib, ya. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah atau cerdas. Itu adalah sifat-sifat wajib rasul. Tadi ada sifat wajib, berarti ada sifat mustahil. Yang pertama kizib, kemudian khianat, kitman, dan baladah atau baladoh. Nah, sekarang guru akan memberikan sebuah lagu untuk mengingat sifat wajib dan sifat mustahil rasul. Oke, siap? Wahid, isnen, salas. Sifat-sifat wajib mustahil bagi rasul. Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik itu jujur, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Tabligh menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sidik lawannya kizib, amanah khianat. Tabligh awannya kitman, fatonah baladah. Tepuk tangan. Masih semangat? Masih. Ya, kita perhatikan yang di depan. Kisah Andi dan uang sumbangan. Ya, kita lihat di layar semuanya. Buku di sini ada sebuah gambar, yaitu ada seorang anak dengan sedang memegang kotak amal. Di sampingnya ada jajan, ya, bungkus snack, ya kan? Nah, sekarang kira-kira ini sedang apa sih? Sedang apa ini? Kalau dilihat dari ekspresinya lagi apa? Takut? Duduk, ya, sedang duduk, khawatir, ya? Iya, dia sedang duduk tapi ekspresinya seperti sedang panik, ya. Khawatir, ya kan? Nah, sekarang pernahkah kamu dipercaya untuk menjaga sesuatu? Nah, rasanya gimana? Deg-degan. Terus hanya deg-degan, khawatir, panik.
Kenapa rasanya panik, khawatir? Takut? Kenapa-napa, takut hilang, ya. Nah, coba perhatikan gambar. Ada seorang anak bernama Andi yang dipercaya untuk menjaga uang sumbangan. Namun, ia menggunakan uang itu untuk membeli jajan, ya. Udah diberi amanah untuk menjaga sumbangan, terus sama Andinya digunakan untuk membeli jajan. Bayangkan jika kamu menjadi Andi, apa yang kamu rasakan saat ini? Panik, gugup, risau, ya, deg-degan. Oh, aku pakai uang sumbangan, kayak gitu ya. Bagaimana caraku untuk mengembalikan? Seperti itu. Terus, menurut kalian, tindakan Andi memakai uang itu benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena sudah mencuri, karena sudah memakai uang sumbangan. Nah, hari ini yang akan kita bahas, ya, untuk hari ini. Makanya sekarang mari kita pikirkan bersama-sama apa sebenarnya sih masalah yang dihadapi Andi, ya, dan apa sebaiknya yang ia lakukan. Sekarang saatnya berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Guru bagi. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya, ya. Kelompok pertama Bu Guru beri nama kelompok Pin, kelompok sini, dan yang kedua Bu Guru kasih nama kelompok Zaitun, ya. Tugasnya adalah mendiskusikan masalah Andi dan dikaitkan dengan sifat-sifat Rasul yang tadi kita pelajari bersama-sama, ya. Silakan kamu baca masalahnya, sudah Bu Guru sediakan di lembar kerja kelompoknya. Kamu diskusikan dengan temanmu, ya. Kamu diskusikan dengan temanmu. Silakan didiskusikan. Nanti setelah ini kalian presentasikan, kalian bacakan hasil diskusinya. Silakan salah satu bisa menulis, ya. Silakan didiskusikan bersama-sama, ya. Didiskusikan. Oke. Iya, boleh setahunya kamu didiskusikan contohnya misalnya apa, seperti itu. Misalkan Sidik contohnya apa, contoh sikap jujur, kan bisa. Ya, diingat-ingat dalam yang sehari-hari kamu lihat, seperti itu. Ya, kelompok sini sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Selanjutnya silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya hari ini. Kita mulai dari kelompok mana dulu ini? Oke, silakan perwakilan dari kelompok Zaitun untuk mempresentasikan, membacakan. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu. Apa masalah utama dalam cerita Andi di atas? Andi tidak bisa menjaga uang sumbangan yang dititipkan oleh gurunya. Kita tidak boleh menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Kita tidak, kesimpulan dari masalahnya adalah kita tidak boleh menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Ya, bagaimana kelompok ini? Setuju apa tidak? Setuju. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan sesuatu atau barang milik orang lain tanpa izin. Tepuk tangan untuk kelompok Zaitun. Yang selanjutnya kelompok Pin. Siapa yang akan membacakan? Ya, kita tidak boleh mencuri seperti Andi dan kita harus selalu bersikap jujur. Bagaimana kelompok Zaitun? Setuju? Tepuk tangan untuk kelompok Tin dulu. Ayo, tepuk tangan. Ya, selanjutnya setelah tadi kelompok Zaitun dan kelompok Tin menyampaikan, adakah pertanyaan, ya, ataupun sesuatu yang ingin ditanyakan sebelum Bu Guru menyimpulkan dari diskusi ini? Kalau kita pernah berbohong tapi sudah meminta maaf, apakah kita masih dianggap tidak jujur? Ya, kalau kita sudah meminta maaf, ya, dan berusaha untuk lebih baik, ya, pasti kita Allah itu akan memaafkan. Karena apa? Karena kita itu sudah menjadi
salah satu usaha kita untuk berperilaku jujur. Insya Allah, Allah dan teman-teman yang ada di sekitar kita akan memaafkan apa yang kita lakukan. Dari diskusi tadi, dari cerita tentang Andi, kita belajar, kita saksikan di layar semuanya, kita belajar bahwa setiap tanggung jawab adalah amanah yang harus dijaga dengan jujur dan hati-hati. Ya, tindakan Andi menggunakan uang sumbangan tanpa izin menunjukkan bahwa ia belum meneladani sifat Rasul, terutama sidik dan amanah. Wah, sekarang saatnya apa? Kuis. Oke, sekarang saatnya kuis. Tapi ini kuisnya untuk tim, ya. 4. Nah, Dito mengakui bahwa dia yang memecahkan vas bunga walau tidak ada yang melihat. Sikap apa? Sidik. Benar apa salah? Betul. Tepuk tangan. Oke, kalau betul tepuk tangan ya. Selanjutnya, Dava mengarang cerita bohong supaya tidak dimarahi orang tuanya. Apa? Mengarang cerita. 1, 2, apa? Kisip. Betul. Tepuk tangan. Oke, pemenangnya adalah tim 2. Tepuk tangan untuk tim 2 atau tim Zaitun, ya. Oke. Ya, setelah ini kita Bu Guru akan memberikan soal, ya. Untuk mengerjakan sendiri-sendiri, silakan siapkan alat tulisnya. Ya, karena tumpuk dulu di sini nggak apa-apa. Nanti Bu Guru ambil. Ya, lebih. 1. Ayo alat tulisnya. Dibaca soalnya. Kenapa kertasnya miring-miring, Tora? Dibaca, dipahami, teliti dulu, masih ada waktu, diteliti dulu. Nah, namanya belum ditulis, kelasnya bisa ditulis, kelas berapa, diteliti, teliti, jangan mainan. Sudah, oke. Sudah diteliti, Feb? Oke. Nama sudah ditulis semua? Sudah. Sini sudah selesai. Oh, kebalik. Ya, jadi dari yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus meneladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi apa? Pribadi yang baik. Coba dari keempat sifat wajib Rasul tadi, sifat mana yang paling sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sidik. Ada ya lagi? Apa lagi yang bisa kalian tingkatkan? Yang lainnya bagaimana? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah, terima kasih ya. Berarti pembelajarannya sudah selesai. Nah, sebelum Bu Guru tutup, untuk pertemuan berikutnya ya, nanti kalian akan belajar kembali dengan Bu Guru dengan materi yang berbeda, yaitu nanti kamu belajar tentang hijrah Rasulullah, ya, yaitu kisah Rasulullah membangun kota Madinah, ya. Demikian pelajaran dari Bu Guru yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kembali kita tutup pelajaran hari ini, ya, dengan doa penutup majelis bersama.
Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.